pengawas misalnya 3, penyelenggara 5, bukan berarti 3 tidak bisa mengawasi 5. Cuma bagaimana mekanisme kita atur, memberdayakan sumber daya di sekitar kita. Sahabat Bawaslu di rumah juga ingin mengetahui lebih dalam lagi Bun mengenai tentang pengawas dalam partisipasi pengawasan pemilu ini. Nah, tadi kita sudah membahas juga bahwa orang yang dapat melakukan pengawasan ini tidak muluk-muluk, tidak memandang siapa dia, tidak memandang itu perempuan ataupun lelaki, tapi yang dapat melakukan pengawasan adalah dia yang mau bekerja. Jadi tidak perlu berpikiran bahwa kita tidak bisa melakukan pengawasan ya Bunda. Seperti yang Bunda sampaikan bahwa dapat dilakukan dari hal yang mendasar, pilih diri sendiri gitu kan Bunda. Kemudian kami dari sahabat-sahabat Bawaslu juga ingin tahu juga gimana sih kalau misalnya dalam satu pengawasan itu ada suatu problem, gimana kerja dari tim Bunda yang waktu pertama kali menjadi bagian dari badan pengawas untuk mengatasi hal-hal yang sedang dihadapi dalam proses pengawasan Bunda. Sebenarnya kerja-kerja pengawasan itu kerja teamwork ya, bukan kerja 1 atau 2 orang, teamwork. Seperti kayak ini udah lama banget gitu zaman atau periode saya dulu itu kita terdiri dari 3 orang, jadi ada divisi SDM dan organisasi Pak Parsa dan Harahap pada saat itu, terus divisi penanganan pelanggaran hukum dan penanganan pelanggaran Pak Edian Sahasan, sedangkan saya pada saat itu divisi pengawasan dan sosialisasi. Jadi ketika misalnya ada temuan di lapangan, misalnya ada laporan, misalnya kalau laporan itu masuk atau dilakukan oleh divisi pengawasan, misalnya temuan, ya kalau pengawas itu kan biasanya temuan, tapi kalau laporan itu dari masyarakat. Jadi temuan itu kalau memang divisi kita yang menemukan, kita teruskan ke divisi penanganan pelanggaran. Nanti setelah itu baru kita rapatkan, apakah ini ditemukan unsur pelanggaran atau tidak. Tapi apabila laporan dari masyarakat, ya kita minta identitas dulu pelapor, dia pelaporan itu sebagai apa. Seandainya itu ketiga misalnya di kantor, misalnya divisi penanganan pelanggaran lagi ke lapangan, jadi siapapun selama kamu adalah pengawas pemilu, kamu adalah bagian dari mekanisme itu. Jadi tim kerja. Jadi ketika kamu divisi pengawasan, kamu pun anggota divisi penanganan pelanggaran. Ketika kamu divisi penanganan pelanggaran, kamu pun anggota divisi pengawasan. Sehingga ketika misalnya divisi penanganan pelanggaran lagi turun mengambil bukti, melengkapi alat bukti, menemukan suatu pelanggaran, berarti dia melakukan kerja-kerja pengawasan, mengisi form temuan, semuanya sama seperti itu. Jadi kerja pengawasan ini bisa dilakukan dari sesederhana mungkin, sudah saya katakan tadi, dengan mengawasi bagaimana sebagai masyarakat mengawasi hak pilihnya, tapi sebagai pengawas pemilu mengawasi prosesnya, apakah ini berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, bagaimana kerja-kerja penyelenggara pemilu, rekan seberang sebelah kantor, bukan sebelah kantor ya rekan yang di seberang sana gitu, apakah dia melakukan kerja-kerja penyelenggaraan pemilu sesuai dengan regulasi, terus teman-teman peserta pemilu apakah dia sudah bekerja atau misalnya menaati aturan-aturan atau regulasi-regulasi pemilu, atau mungkin masyarakat apakah dia peduli apa enggak dengan proses ini. Ya itulah yang dilakukan oleh lembaga pengawas. Jadi lembaga pengawas waktu di awal itu kenapa kok perlu dipermanenkan tuh apa? Orang kerjanya cuma ngawasin pemilu kok perlu dipermanenkan? Itu tantangan kami di awal. Ketika kita menjadi badan itu tantangannya banyak yang menganggap belum layak jadi permanen. Karena sebelum itu adalah ad hoc. Saya bilang kerja-kerja pengawasan itu bukan hanya ketiga tahapan itu dimulai jauh sebelumnya. Di antaranya adalah pendidikan, pengawasan pemilu, pendidikan kepada masyarakat bahwa ini perlu kita awasi bersama. Itu perlu
waktu panjang dari starting point. Makanya lembaga ini perlu dibentuk badan, perlu dipermanenkan. Jadi kerjanya bukan hanya mengawasi yang di seberang, tapi juga mengawasi peserta, mengawasi juga bagaimana kepedulian masyarakat terhadap kepentingan dia sendiri. Toh yang perlu pemimpin ini bukan hanya penyelenggara pemilu loh, masyarakat nanti yang merasakannya. Nah, misalnya kan mungkin Yesi sebagai mahasiswa hukum ya sudah tahu regulasi di mana peran, tapi banyak di sana, di luar sana yang tidak punya pengetahuan tentang kepemiluan dan tidak merasa perlu untuk campur tangan dalam pemilu. Nah, inilah kerja-kerja panjang yang melelahkan yang harus diambil oleh lembaga pengawas pemilu. Walaupun lembaga penyelenggara pemilu sudah punya namanya divisi sosialisasi, tapi lebih untuk bagaimana mereka itu datang ke TPS, berbagai hak pilihnya, tapi untuk mengawasi prosesnya sebagai suatu pengetahuan itu nggak menjadi fokus dari teman-teman penyelenggara. Nah, di sini kerja-kerja pengawasan pemilu, bagaimana masyarakat fokus bahwa dia perlu peran andil, karena yang akan merasakan hasil pemilu ini masyarakat sendiri, bukan penyelenggara pemilu. Nanti misalnya kepala daerahnya itu yang merasakan kita semua loh, bukan hanya penyelenggara pemilu loh. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama, baik masyarakat siapapun, apalagi kalau sudah 17 tahun, sudah punya KTP, sudah punya hak pilih, jangan datang ke TPS H-1 ngecek namanya ada apa enggak. Tapi ketika DPT disusun, dimutakhirkan, nggak pernah mau ngecek dia masuk DPT apa enggak. Nah, akhirnya ketika mungkin tok H-2 ada assalamualaikum, besok jangan lupa pilih nomor bla. Nah gitu kan, itu kan ya, woi, aduh, dana mau di DPT baru nggak. Nah itu kan banyak kasus, akhirnya ribut ketika datang ke pengawas pemilu H-1 karena namanya tidak ada di TPS. Nah, ambu tidak masuk DPT. Nah, selama kau kemana baik? Kita lah wanti-wanti cek nama kau, aduh, ada apa di dalam DPT tuh? Tapi H-1 baru kau lapor. Nah, sedangkan proses ini dalam penyelenggaraan pemilu, penetapan DPT itu bukan H-1. Nah, misalnya gitu. Ya, sebenarnya kalau dia punya KTP bisa memilih setelah jam 12. Tapi kalau nggak punya KTP, misalnya baru misalnya surat keterangan sah penduduk belum nak ngurus ngerekam KTP kan, kini kan ada yang 17 tahun tapi belum merekam KTP. Iya, banyak. Macam mana nak daftar itu? Yang bisa punya KTP bisa setelah jam 12. Yang tidak punya KTP macam mana? Tapi baru ribut-ribut kalau misalnya H-2 yang ngetok rumah nak ngasih piti. Nah, tapi yang mau kecek juga deh kayak kawan-kawan di bawah, kalau ada yang ngetok-ngetok di rumah ngasih piti, tolong nian, jangan diambil. Tidak bu, ambu ambil pitinya tapi ambu tidak pilih, itu sama baik. Ngapu kalau nyo terpilih nyo sangkut karena piti-pitinya yang tersebatu, jadinya nak bentak balik modal. Entah nyo kasih entah tidak, jangan diambil. Kalau kita ambil nyo sangkut karena itu walaupun kita tidak milih. Tapi kalau misalnya nyo tidak terpilih, nyo tambah gilo, kita tambah berdosa. Nah, banyak di lingkar barat tuh penuh sampai di sal saya paham kan, ngaku modal habis jadi tidak. Nah itu, tapi banyak ngecek, wah bu, kelak kalau nyola jadi tidak ingat ya kayak gitu bu. Nah mangkonyo nyo tidak ingat kayak gitu karena nyo merasa lah beli jasa gitu. Nah itulah saya jadikan tolak nian, tolong nian, walaupun 100.000, 50.000 tolak nian, karena itu semuanya tidak ada untungnya. Kalau nyo jadinya sangkut karena piti itu walaupun kita tidak milih. Tapi kalau nyo tidak jadi, kita berdosa. Kalau kecil orang Islam kan berdosa, kan munafik kan. Lain di mulut, lain di hati. Iya, aman lah itu Pak. Tapi halah berdosa pula kita. Tapi itu kalau nyo menjadi penghuni rumah lingkar barat itu, apa tidak batin nurani kita tuh gila gara-gara habis modal. Nah itulah makanya saya bilang sama masyarakat, tolonglah tolak apapun bentuknya money politik, karena itu tidak ada bagus-bagusnya. Walaupun ada yang rasa kecalakan, kalau makanya orang gitu kan calak nih hanya siapa yang datang kamu terima bu, kapan lagi panen. Nah tapi yang tidak pilihnya itu yang tidak baik.
Ya, itu aja pesan sponsor. Jadi apapun bentuknya money politik tolong tolak. Mulailah dengan peduli bahwa nasib kita ke depan tergantung siapa yang duduk nantinya. Yang duduk nantinya tergantung siapa yang disahkan oleh KPU sebagai proses penyelenggara pemilu yang benar. Kalau prosesnya benar, yang duduk benar, insya Allah outputnya benar. Tapi kalau prosesnya nggak benar, ditetapkan nggak benar, outputnya pastilah nggak benar. Aduh, orang lah habis piti banyak, nggak kerja sepenuh hati. Iya. Paling pikir nak balik modal tu lah. Kira-kira macam itu cara Bengkulu kalau macam Iko nampak Bengkulunya dikit sebabnya kadang-kadang tuh orang nyangka saya orang Jawa. Gitulah Mbak. Iya Bunda, jadi kan apa sih tadi Bunda menyampaikan kalau dalam proses pengawasan tadi kan ada pendekatan ke masyarakat, jangan sampai menerima kalau ada yang datang beri uang. Nah, dalam proses pengawasan yang selama ini Bunda jalankan, ada nggak sih Bun temuan-temuan terkait hal itu tadi? Oh banyak, cuma kadang-kadang kita naikkan itu kadang kurang alat bukti, kurang alat saksi. Orang kita kini kok nyoba kami ngelapor, tidak berani jadi saksi. Nah, ketika kita panggil saksi, tidak ada yang datang. Nah, ketika tidak disidangkan, tidak ada saksi cemano. Nah kira-kira yang lapor, wah itu kenapa cuma bantahnya jadi pitinya kemarin disampur situ anak sih kok. Bapak mau bersaksi, daet bahap baik. Kamu tidak selamat, anakmu tidak selamat. Nah gini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang ada laporan tanpa alat bukti. Tanpa saksi, nggak bisa proses. Jadi kadang-kadang, apa kerja kamu orang pengawas kon tidur manjang, money politik banyak ngapa tidak proses? Pak, Bu, kita suka ingatkan kayak gitu. Kita mau proses penanganan pelanggaran pemilu jika laporan disertai alat bukti dan saksi. Loh, Bapak bukti duit TK ono, Bapak wes entek. Nah, kata orang Jawa kan ya. Duitnya lah Bapak belikan tempe. Terus diminta bersaksi, dak ndak bukti dak nyo saksi dak no, macam kami ndak proses budak tuh Apa kejaban biasanya? Apa kejaban jadi pengawas? Hamba bekerja Pak siang malam tidak tidur. Cuma Bapak tidak kerja sama macam mana? Iya benar. Iya sih Bunda, kalau misalnya nih Bun, kalau misalnya nih Yesi ngelapor nih, Bun, Yesi nemu nih ada kejadian nih, ada money politik nih di sini. Tapi ternyata Yesi nggak mau nih kan Bun, disuruh untuk jadi saksi, tentu itu nggak bisa untuk diproses lebih lanjut kan Bunda? Iya, memang karena pengawas pemilu yang dilembagakan ini bekerja berdasarkan regulasi, tidak main hantam kromo kata orang Jawa. Jangan pokoknya kau melanggar masuk sel. Nah, lah jadi kita Satria Baja Hitam RX. Gitu kan? Tapi semuanya itu ada aturannya. Ketika ada laporan bisa diproses oleh penyelenggara pengawas pemilu jika laporan itu disertai identitas pelapor yang jelas. Kadangnya melapor via HP. Yeah. Kan nomor KTP-nya udah kasih tahu. Bu, ada orang bagi-bagi piti di situ. Bapak kok siapa? Di mana? Kita kan perlu identitas pelapor. Iya. Kita perlu alat bukti. Kita perlu saksi. Kalau nggak ada kita nggak bisa proses. Akhirnya kita dianggap tidur. Bukan kita tidur. Karena kurangnya kooperatif, kurangnya kepedulian untuk ini loh. Ini kepentingan kita bersama. Kalau Bapak merasa itu memang tidak sesuai, Bapak tahu money politik itu nggak ada bagus-bagusnya, tolonglah kita kerja bersama. Bapak takut sebagai saksi, nanti Bapak berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamankan. Jadi misalnya negara ini ada sistemnya, nggak bisa kita memproses pelanggaran pemilu tanpa mengikuti aturan yang ada. Yang itu. Jadi Bunda kan tadi kenapa kasus-kasus seperti itu tidak terungkap kan Bunda, karena awalnya masyarakat itu melapor, tapi ketika ingin diproses, diminta alat bukti, diminta untuk menjadi saksi, mereka itu merasa takut, mereka itu merasa bahwa mereka itu nanti tidak mendapatkan perlindungan. Jadi gimana sih Bun perlindungan sebagai pelapor yang melaporkan ketika dia melihat kejadian seperti yang tadi kita bahas ya Bunda. Nah, gimana sih perlindungan sebagai saksi? Mungkin sahabat Bawaslu dan warga Kota Bengkulu khususnya ingin tahu nih Bun, supaya kalau misalnya masyarakat menemukan temuan ada kasus-kasus serupa, mereka berani untuk menjadi saksi ketika itu harus diproses.
Kita kan ada namanya Gakumdu, Penegakan Hukum Terpadu. Di sana itu adalah 3 lembaga ya, ada pengawas pemilu, kepolisian dengan kejaksaan. Sehingga ketiga saksi yang kira-kira perlu pengamanan akan kita koordinasikan dengan pihak kepolisian. Tapi kalau misalnya saksi itu nggak perlu ya enggak kita, tapi dari pengawas data saksi itu kita keep sampai sidang. Jadi tidak ada yang tahu sampai sidang, itu komitmen daripada lembaga pengawas pemilu. Jadi kita tidak akan buka sampai sidang. Tapi kalau sidang seandainya saksi itu pun perlu pengamanan akan kita koordinasikan dengan pihak pengamanan. Karena ya bagian yang mengamankan itu adalah pihak pengamanan. Kadang-kadang kita aja diamankan oleh pihak pengamanan. Jadi kita nggak bisa mengamankan saksi ya. Jadi saksi itu kita koordinasikan dengan pihak kepolisian jika perlu pengamanan. Tapi ada mekanismenya. Jangan takut kalau misalnya menemukan pelanggaran pemilu, mau bersaksi dan perlu pengamanan, bisa sampaikan ke pengawas pemilu, nanti kita koordinasikan. Sebagai pengawas dia bisa berkoordinasikan dengan pihak pengamanan karena dalam satu Gakumdu, Penegakan Hukum Terpadu. Jadi sahabat Bawaslu, kalau misalnya nih ketika dalam proses menuju pemilu yang paling dekat ini tahun 2024 ya Bunda. Insya Allah. Nah, jadi masyarakat juga bisa untuk menjadi pengawas. Tentunya kalau misalnya nih masyarakat menemukan suatu pelanggaran yang terjadi, masyarakat jangan takut untuk melaporkan hal tersebut, dan tentunya masyarakat akan mendapatkan perlindungan ya Bunda. Tetap aman untuk melakukan Insya Allah pelaporan tersebut ya Bunda. Iya, ya makanya data pelapor dengan data saksi itu hanya tetap di lembaga pengawas pemilu, dan apabila perlu pengamanan, pelapor atau saksi bisa minta. Ya, nanti karena itu adalah permintaan dari yang bersangkutan. Kadang-kadang ada yang nggak perlu merasa aman, nggak perlu diamankan, ya nggak apa, ambo lebih gerot daripada nggak perlu nangin. Tapi kalau perlu, memang kira-kira perlu, kita akan koordinasikan. Itu ada mekanismenya. Semuanya ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana pengamanan bagi saksi, pengamanan bagi terlapor, dan semuanya bekerja di bawah sumpah jabatannya masing-masing. Baik pengawas, baik kepolisian maupun kejaksaan. Oke Bunda. Ada suatu ungkapan nih Bun, tidak mungkin pengawas dilakukan oleh pengawas karena tidak sebanding antara personel pengawas dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Nah, tanggapan Bunda mengenai ungkapan tadi gimana nih Bun? Sebenarnya tidak bisa juga benar dikatakan demikian. Sebenarnya itu tergantung bagaimana niat, komitmen untuk bekerja. Kita bisa menggunakan berbagai macam stakeholder yang ada, menggunakan SDM yang ada, sumber daya yang ada di sekitar kita. Pengawas misalnya 3, penyelenggara 5, bukan berarti 3 tidak bisa mengawasi 5. Cuma bagaimana mekanisme kita atur, memberdayakan sumber daya di sekitar kita. Kita punya staf, punya masyarakat, punya sekretariat, semuanya. Kita punya jajaran di bawah. Jadi semuanya bisa. Oleh karena itu, bisa itu kalau semuanya punya komitmen yang sama untuk melakukan pengawasan. Tapi kalau cuma komisionernya aja yang mau mengawas, staf di bawah enggak, jajaran di bawah enggak, seperti apapun tidak jalan. Iya benar-benar. Enggak, pengawasnya lebih banyak dari penyelenggara. Kalau komitmen bersama itu tidak ada bisa. Jadi sebenarnya itu tergantung komitmen bersama untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu yang baik dan benar. Jika itu bisa, komitmen itu ditumbuhkan bersama dari bawah sampai ke atas, insya Allah kita meminimalkan semua kecurangan-kecurangan itu, dan akhirnya yang benar-benar duduk, benar-benar yang berhak. Kadang-kadang aku tuh mikir, merasa berdosa udah kalau ngambil hak orang. Sebenarnya aku punya pengalaman lucu waktu jadi penyelenggara pemilu dulu. Ada seorang calon, saya nggak bilang namanya siapa, datang ke ruangan saya. Kursi di kotaku cuma 7 yuk. Nah, terus ambo kon nomor ranking 8 yuk. Pacak dah yuk, kecilnya pacak di KPU tuh jadikan 87. Bapak nomor ranking berapa? 8. Nak jadi 7. Aku tulis aku 8. Nah, aku tulis 7 di hatinya. Tampak dapat 8 yo nampak. Lah, ada kan pacak, Pak. 8 nak jadikan 7. Nah, makacek kamu jadi ahli sihir dulu, Pak. Makacek kan. Nah, saya kan ini kadang-kadang ada juga entah dapat ajaran dari mana seperti itu. Terus juga kecek, kami tuh di DCT tuh harusnya nomor 1 kemarin, ngapa jadi nomor 3? Kecek partai piacak berubah kayak KPU. Nah macam mana nak rubahnya Pak? Iko nomor 3, aku nak jadikan 1 tampak nak 3-nya. Kalau masih tampak tidak pacak. Kalau pacak tuh mau tahu Pak, aku bukan ahli sihir. Iya. Nah, misalnya kan kayak gitu. Nah semuanya kalau punya komitmen yang sama seperti itu, nggak bisa kita sendiri. Nah tapi kalau kira-kira
kita punya komitmen, yang lain nggak, yang penting kita punya komitmen untuk meminimalisir kekurangan. Kalau nggak bisa mewarnai, jangan terwarnai. Itu saya suka ingatkan kepada jajaran di bawah. Kalau memang lah rusak sekaset, nah kiro-kiro mbok menawa kata orang Jawa, kiro-kiro ke Jawa menggulu. Kira-kira kok lah hancur kalau kok. Nah kalau hancur kok jangan perlu kita ikut hancur. Iya. Kalau tidak bisa mewarnai, tolong jangan terwarnai. Seenggaknya kalian ketika selesai tugas menjalankan tugas tidak merasa ada dosa yang harus kalian bersihkan. Dan ketiga, kalau saya ini alhamdulillah saya dulu titelnya SAG, sarjana agama, walaupun kadang-kadang saya sarjana alam gaib ya, kadang-kadang ya. SAG. Nah, itu kan Saada Mardiati SAG. Apa Bu SAG? Sarjana alam gaib. Sarjana agama. Jadi saya bilang ini, kita itu semua urusan yang kita lakukan itu nanti dipertanyakan. Kalau kalian memang nggak punya komitmen untuk melaksanakan tugas dengan benar, mending nggak usah berkomitmen untuk melaksanakan tugas. Tapi kalau kalian sudah berusaha, tidak bisa karena di sekitar kalian tidak mampu bekerja, tidak mau berkomitmen yang sama, jangan terwarnai. Seenggaknya tanggung jawab kalian kepada diri kalian sendiri dengan yang menciptakan kalian. Gara-gara ngerasa ustadz dulu, apa takut habis itu ada panggilan ceramah. Jadi seenggaknya kita cobalah, jangan sampai kita merasa menzolimi orang lain. Jadi kalau tidak bisa mewarnai, tolong jangan terwarnai. Tolong, saya minta siapapun ya yang punya komitmen untuk negara ini, dimulai dengan kalian. Kalau kalian punya komitmen, coba tebarkan komitmen itu di sekitar kalian. Tapi kalau di sekitar kalian tidak bisa ditebarkan, tolong kalian jangan hilang komitmennya. Nah, itu aja pesan saya. Kalau tidak bisa mewarnai, jangan terwarnai. Dan itu saya dapat dari salah satu teman saya, Ustadz Mawardi Lubis. Ketika saya mau dilantik jadi KPU pada saat itu, saya dipanggil nama kecil saya pada saat itu Ti sama dia. Karena ada Mardiati ya. Ti, itu pemilu itu arena kepentingan. Banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai yang kau pikirkan dan kau bayangkan. Tapi seandainya kau tidak bisa mewarnai, tolong yang kakak minta jangan terwarnai. Dan itu saya bawa sampai saya selesai masa tugas. Jadi ketika saya selesai masa tugas sebagai pengawas pemilu, nggak merasa punya dosa, nggak merasa punya beban. Saya balik ke kampus senang-senang saja. Dan ketika ada kasus juga diperiksa, nggak kau periksa mau berjam-jam mau besok. Saya pernah misalnya diperiksa ketika dipanggil oleh DKPPRI waktu saya zaman di KPU, dan juga sudah pernah diperiksa kejaksaan juga ketika zaman itu. Tapi ya karena merasa semuanya bekerja sesuai komitmen, jadi tidak ada hal-hal yang tidak di luar komitmen saya, tenang. Sampai ketiga kita insya Allah tenang. Dan saya punya komitmen juga, saya menjadi pengawas pemilu ditugaskan untuk mengawasi pemilu. Sebisa mungkin saya bisa lakukan, saya lakukan. Kalau saya tidak bisa lakukan, itu di luar keterbatasan saya. Nah, jadi intinya Bunda, tidak ada, apa sih kalau dalam istilah tuh, tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh badan pengawas meskipun dengan luas wilayah yang sangat luas, gitu kan Bunda, dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Jadi intinya tuh ada komitmen dari diri untuk melakukan pengawasan tersebut dan bagaimana mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya. Nah, gimana sih Bun cara merubah mindset orang-orang yang berpikiran seperti ungkapan tadi Bun? Nah, sebenarnya itu tergantung dari komitmen bersama ya. Kadang-kadang ya masyarakat kita ini ada juga yang gampang karena saking merasa sana ampunian tidak tega namanya yang gitu. Kadang-kadang itu komitmen tuh dimulai dari diri sendiri. Setelah kita mulai baru bisa kita tularkan. Kadang-kadang kita belum berkomitmen dengan diri sendiri, susah kita untuk berkomitmen dengan orang lain. Jadi mulailah dari diri sendiri. Itu udah sangat sederhana. Kalau dalam bahasa Arabnya ibda binafsi. Mulailah dengan diri sendiri. Nah, misalnya komitmen itu bisa kalau kita memang mulai dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita nggak mulai, sudah. Iya, nggak akan gerakan ya Bunda. Jadi misalnya mulailah dari sendiri. Mulai dari hal paling kecil aja. Misalnya gini, kalau misalnya diundang itu tepat waktu, itu udah saya mau tepat, udah usaha aja. Kalau misalnya yang penting sudah usaha, ternyata ada hal itu kan di luar kemampuan. Tuhan punya rencana lain. Tapi kita sudah mulai, nggak ada halangan. Misalnya undangan jam 9, usahakan datang jam 9. Saya tuh kadang-kadang merasa berdosa kalau saya berjanji dengan orang saya terlambat.
Karena saya sudah mulai untuk mulailah dengan diri sendiri. Kalau saya sudah berkomitmen datang jam sekian, saya akan usaha datang. Kalau enggak, berarti ada hal-hal yang memang di luar kuasa saya, bukan karena saya. Jadi itu mulai dengan diri dari hal yang paling kecil dalam hidup kita. Nah, artinya Bunda, kalau hal yang paling mendasar itu adalah dimulai dari diri kita sendiri ya Bunda, untuk berkomitmen dalam melakukan hal apapun. Seperti dalam hal pengawasan tadi, itu dimulai dari diri kita sendiri ya Bunda. Jadi sahabat Bawaslu, kalau untuk melakukan pengawasan ataupun melakukan hal apapun, itu haruslah kita mulai dari diri kita sendiri. Itu hal yang paling mendasar ya. Ya, dimulai dengan mengawasi hak pilih diri sendiri. Oke Bunda, sudah banyak sekali nih yang kita bahas dari pengalaman Bunda, perjalanan karir Bunda, mengenai dari apa sih sebagai aktivis perempuan, terus juga sebagai dosen, terus sekarang juga sedang menempuh program PhD, terus suka duka Bunda dalam bidang pengawasan, dan juga tadi Bunda sudah menyelipkan sedikit pesan untuk masyarakat. Jadi sekarang Bunda, kita akan masuk ke segmen keempat. Segmen keempat ini sudah disiapkan oleh tim Bawaslu Kota Bengkulu. Ada mini games nih Bun yang disebut dengan games QQ. Sarjana ahli game jadinya saya nanti. Sebelum kita masuk ke games, Yesi sedikit ingin menjelaskan sama Bunda nih. Gamesnya ini nanti Yesi akan menyampaikan pertanyaan sama Bunda. Nanti Bunda akan menjawab pertanyaan yang Yesi sampaikan yang tersirat dalam pikiran Bunda. Contohnya nih, misal Bun, Yesi tanya sama Bunda, Bawaslu Kota Bengkulu. Nah, Bunda langsung respon apa yang ada terpikirkan oleh Bunda. Jadi sahabat Bawaslu, kali ini kita akan main games nih sama Bunda agar obrolan kita semakin asik dan seru. Siap. Oke Bunda, tidak pakai disco kan? Oke Bunda, kita akan masuk ke mini games yang sudah disediakan oleh tim kita. Pertanyaan yang pertama, Pilkada 2015. Saya ada. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bunda. Pilgub 2020. Nggak tahu saya siapa ya, saya nggak di sini. Oke. Jadi Pilgub 2020 Bunda belum bisa menggambarkan secara detail gitu ya Bunda. Karena kebetulan saya berangkat itu 2019, jadi 2020 saya nggak di sini. Oke, berarti Bunda pada saat itu sedang berada di luar Provinsi Bengkulu. Luar negeri. Wah, luar negeri. Oke, sahabat Bawaslu. Ternyata Bunda berangkat ke luar negeri pada saat tahun 2020. Ya, sudah berada di luar negeri. Gitu. Di luar negeri adalah swasta kan. Oke Bunda, pertanyaan yang ketiga ya Bun. Pengawasan. Aktif. Oke, pengawasan harus aktif memang. Kalau misalnya ada salah satu dari pengawas itu nggak aktif gimana Bun? Nah berarti ya dia tidak berkomitmen sebagai pengawas. Pengawas harus aktif menjalankan tugas, aktif menyelesaikan perlunya pengawasan. Oke Bunda, berarti sebagai pengawas itu harus aktif ya Bunda dalam melaksanakan tugasnya sebagai kerja pengawas. Bukan hanya pengawasan, kerja pengawasan, bukan hanya pengawasan, semuanya. Semua yang berkaitan dengan kerja pengawasan ya Bunda. Oke Bunda, pertanyaan yang berikutnya, pengawasan perempuan. Partisipatif. Oke. Selanjutnya, nah ini nih kayaknya bakalan panjang nih kalau Bunda jawab. Bapak Parsadan Harahap. My soulmate. Wah, boleh diceritain sedikit nggak nih Bun? Karena hal yang paling terkenang bersama Bapak Parsadan Harahap. Karena saya bersama Pak Parsa itu sejak di KPU 2008 ya, sampai saya pindah ke Bawaslu pun berdua. Ya karena kita tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi misalnya kita bisa saling melengkapi, take and give. Dia sebagai kakak, sebagai bapak. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang saya tidak setuju, dia juga memaklumi. Saya punya tipikal seperti ini, kita saling memahami. Jadi walaupun kita saling memahami, kita tahu kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi kita bekerja dengan koridor masing-masing. Saya suka mengingatkan beliau, dia juga suka mengingatkan saya. Jadi udah kayak tim soulmate lah misalnya kita. Jadi misalnya kalau orang tanya Parsa atau apa? Sudahlah.
nggak usah lah, saya bilang gitu. Kalau saya, sudahlah. Istilahnya Pak saya juga sudah ketiganya saya tahu maunya saya seperti apa. Jadi ada hal-hal yang dia tahu saya tidak bisa, ada juga saya tahu yang dia juga tidak bisa. Jadi kita sudah lebih rekan kerja terlama yang saya miliki. Jadi udah kayak soulmate. Saking lamanya. Saling melengkapi antara Bunda dan Bapak Parsada. Saking lamanya, karena awalnya kita memang keluarga dalam artian keluarga jauh sih, jauh banget. Karena sama-sama dengan bininya sama-sama Kamengkulu. Dengan bininya wae. Gitu wae. Kalau parsanya bukan Kamengkulu, parsanya. Oke Bunda, tadi kita tanya nih tentang Bapak Parsada Harahap. Berikutnya kita tanya tentang Bapak Ediansa Hasan Bunda. Kakak terbaik. Kakak terbaik. Bisa Bunda ceritakan nggak nih sama sahabat Bawaslu hal ataupun momen yang sangat Bunda kenang bersama Bapak Ediansa Hasan? Saya punya jiwa yang selalu bergerak dinamis. Beliau itu orang yang sangat tenang. Jadi ketika saya kerja dengan hektiknya, hiruk pikuk, dia akan selalu menenangkan. Sabar Dinda. Makanya saya bilang kakak terbaik. Sosok penenang ya Bunda. Iya, Bapak. kakak terbaik. Jadi dia itu selalu mengingatkan saya. Ketika saya misalnya saya dikejar-kejar laporan, akhirnya saya ngejar kabupaten tolong sabar Dinda, orang tidak bernapas, tenang. Kalau itu orang tidak selesai kerja. Iya nih Kak ya. Misalnya jadi akhirnya bagi saya itu udah kakak terbaik karena dia tahu kelemahan saya yang memang saya itu orang yang gampang hektik gitu loh, misalnya suka heboh gitu kalau misalnya apa-apa belum selesai, semuanya saya opiak-opiak. Nah kalau kata orang Jawa itu diopiak-opiak ya, semuanya sampai bawah, saya telepon sampai saya nggak tahu lah jam berapapun. Ini saya kalau ditanya sampai hari itu saya harus bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, di bawah yang dimana saya tanyain, nggak tahu jamnya apa. Tapi akhirnya dia yang menenangkan. Makanya saya bilang kakak terbaik. Oke, berarti sosok Bapak Parsada Harahap dan Bapak Ediansa Hasan ini adalah sosok yang luar biasa dalam perjalanan karir Bunda ya Bunda. Selama 5 tahun kami bersama di Bawaslu Provinsi tidak pernah sekalipun kami ada selisih. Sehingga kita saling memahami karakter masing-masing. Saya yang bisa dikatakan api, sedangkan Pak Edi di situ airnya, Pak Parsa itu anginnya. Dan tanahnya adalah Pak Kasem. Nah, jadi kita udah kayak bumi gitu loh. Jadi sangat saling melengkapi ya Bunda. Jadi kalau Pak Parsa itu misalnya angin itu bisa dimanapun posisinya berada, slow but sure gitu ya. Tapi kalau Pak Edi tenang banget. Sedangkan yang satu ini walaupun cewek satu-satunya, tapi kadang-kadang sampai teman-teman di provinsi lain, Provinsi Bengkulu tuh yang ceweknya yang mana? Gak tahu. Jangan, ini bukan masalah cowok-cewek. Sekarang masalah kerjanya siapa? Gitu. Kadang-kadang mereka masih ini cewek, ini cowok. Aku bilang enggak ada. Yang penting kau mau kerja apa enggak? Iya, masih terstigma gitu ya Bunda dengan pikiran-pikiran pembatasan terhadap perempuan dan laki-laki tadi ya Bunda. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bun. Lisa Lina. Kembar. Oke. Anak perempuan Bunda? Yang pertama kembar. Dan pertama kali saya punya anak itu langsung dikasih kembar. Dan alhamdulillah dua-duanya sudah kerja. Misalnya ya salah satu yang membuat saya tenang ketika saya harus meninggalkan Indonesia untuk belajar karena masih dianggap bodoh tadi kan, suruh belajar. Tapi saya tenang karena anak saya itu sudah mandiri dan akhirnya alhamdulillah yang pertama sudah jadi pramugari dan yang kedua sudah jadi polwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bunda, sangat luar biasa sekali peran dari orang-orang terdekat Bunda dalam perjalanan karir Bunda ya. Karena itu tadi bukan anak saya sendiri. Anak bersama. Makanya saya juga ketika saya sampai dulu waktu pertama kali berangkat sekolah, bukankah di Indonesia tuh perempuan loh nanti dulu kata siapa perempuan harus diikat sama anaknya, itu bukan anak perempuan loh, anak bersama, nggak punya anak kalau nggak ada orang dua, kita bilang kayak gitu. Jadi gimana anak-anaknya tinggal? Ya tinggal lah, orang bapaknya ada kok, bukan hanya ibunya, orang tuanya misalnya kan kayak gitu. Itu kadang-kadang dilupakan, akhirnya banyak perempuan itu nggak mau mencari ilmu lebih jauh atau lebih tinggi karena anak aku nanti gimana, itu bukan anak aku, anak kita. Itu perlu diingat, anak kita. Ingat nih
nih sahabat Bawaslu? Perlu digaris bawahin ya Bunda. Alhamdulillah, walaupun saya pernah dengan kerja hektik selama hampir 10 tahun, ya alhamdulillah anak saya semuanya ya figur ibunya tidak hilang. Bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Walaupun kadang-kadang saya juga aneh gitu. Saya yang jauh ditelepon untuk minta pendapat, bukannya minta pendapat bapaknya dulu. Nah, istilahnya kan itu quality yang kita bangun, bukan kuantitas. Iya benar. Bunda, untuk games ini udah selesai nih Bun. Luar biasa sekali podcast kita hari ini bersama Bunda Saada yang banyak sekali pengalamannya dalam bidang pengawasan. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, ada permintaan lagi nih Bun. Udah game, minta apa lagi? Alhamdulillah. Ada permintaan dari sahabat Bawaslu. Pesan untuk masyarakat Kota Bengkulu, followers, subscriber Bawaslu Kota Bengkulu, serta masyarakat yang berada di luar Provinsi Bengkulu untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, Bunda. Pemilu itu tidak cukup oleh penyelenggara dan pengawas, tapi perlu peran aktif semuanya. Mulailah berperan aktif terhadap penyelenggaraan pemilu dengan mengawasi hak pilih Anda sendiri. Yes. Terima kasih Bunda. Tolong sahabat Bawaslu diingat kembali pesan yang disampaikan oleh Bunda Saada. Kalau ingin melakukan pengawasan itu bukan tentang perempuan, laki-laki, bukan tentang badan pengawas, tetapi adalah kita semua mampu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan dimulai dengan mengawasi hak suara diri sendiri. Kayak sahabat Bawaslu perlu dicatat, perlu digarisbawahi, itulah peran kita sebagai masyarakat agar terciptanya pemilu yang berkualitas. Oke, sahabat Bawaslu, mungkin itu saja podcast kita kali ini bersama Bunda Saada. Kami dari tim Bawaslu Kota Bengkulu mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Bunda telah meluangkan waktu bersama kami untuk berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang di luar sana. Nah, untuk sahabat Bawaslu, kita akan berjumpa kembali dalam podcast-podcast berikutnya yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Bengkulu. Untuk sahabat Bawaslu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. See you!